Pilih aku. Gimana? Rapnya kan? Pilih pilih aku. Ulangin bang. Puas kamu.
Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
Shalom. Selamat hari Minggu ma hubata haganupan. Selamat datang homa hubata tadi. Sadarion goran ni minggu ta aima minggu pasiah kon dop trinitatis. Model ta aima model E dengan topik mangirikon Yesus humbani bulat ni uhur. Ase persiapkan hitama uhur pikiran ta, sonai homa nasiam lantai 2, sonai homa kuria naman dihuti live tene, masuk mahita bani saat duh. Amin. Jemaat yundang hanami untuk berdiri. Puji hitama Tuhata marhite dodingta humbani haleluya nomor 20 ayat sada 2 pakon tolu. Haleluya hari Minggu, hari sidearani, anggo diri lau maruku, pahasoman Kristeni. Harina sumurungi pamalas konuri namasaran dotonuibu bani hari Minggui ganu pusok diuru uogap kono iji dasubagazuri Yesus Kristus Tuhan kita. Perhorjaan hari-hari uta di kondo iji ase upasari-sari golu partonduyoni atasi harga dalin jumpa au bai Minggui. Ibagas goran ninay bata bapa. Takon Tuhan Yesus Kristus apa tondui napasing. Sito palangit takon tanoon. Amin. Puji ma Jehovah ale tonduyhu. Anjaha humbani go ni urhu mamuji gorani napasingin. Puji ma Jehovah ale tonduyhu. Anjaha ulang ma halupahon ganuk dear layakmi. Ia do namanasap segala dosamu. Anjaha napamalungkon sagala naboritmu. Napaluah kon guluhmu humbani hamagoan. Nama sortalihon bang dear layak apa hidup di uhur. Napabusur kon surah-suramu marhite nama dia. Ase mula bayu haposohonmu songon manuk-manuk nanggordaha. Jehovah namambahen hapitoron. Anjaha napasitongkon bani halak nahonadorun. Haleluya,
Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martonggo mahita, ham Tuhan na ibata Bapa nami marhite Jesus Kristus Tuhan nami. Terima kasih maha taonon nami hubamu, halali maruhur Bapa doham tong ben nami. Ipujihan nami doham, halani paluaham doha nami humbani hamaguan, halani dosa nami. Sonari, doma ihapor sayay ang jahat, yaun hanami haluahon na binilmu ben nami. Halaniay do asi marulup-ulup hanami sonari ilobi-lobemu. Na mangelek do hanami, asi pagguguhihan mahanami makorjahon hatamu. Janang patalupham mapamujion nami hubamu. Urupi hamma hanami mamakai hapentarang na humbamu, asay guluh nami on tetap bahen hasangakon takon hamuliaonmu. Jalo hamma tonggo pamujion nami on, gabi hasangapon bamu. Amen. Hundul makuria, manduding mahita. Sihol masuk mahita bani hasasapan ni dosa. Tarboge sorani Tuhat tabay haganupan bangsain. Ise namang galang kondiri lahomak pop ganupin. Ase puji hita Tuhat ta marhite doding humbani haleluya. Nomor 376 ayat 1, 2 pakon tolu. Sorani Tuhan ta bay haganupan bangsai ise namang galang kondiri lao makoko kanupi kita ale sai sirve iparburu pe Buru pe posturmu bainai bata atong ringgas mapararat Baritani Tuhan taib, may ganubang sana so masuk, ubaga sara jaoni. Kita ale sa isisibe, iparburu pe posturmu, bainay bata. Riap mahita jongjong, martonggo mahita masopot kondusata, ham Tuhan na ibata, ibagas turuniu huru doha nami hubamu, masopot kondusa nami. Ay namangaku doha nami,
Ui dolangi orjaon hanami, hana patut si horjahonon nami. Halani ai patut do hanami honang homu. Ham Tuhan, hidup manghurmu ben nami. Tuhan, tolong menghurmu kami, berdosa. Gati doha nami mangelak humbani tanggung jawab nami. Pajongjongkon hasittungan pakon hamunaranmu. Jangan hurang berani doha nami mamursan silang. Halani mabiar hanami bani resiko. Buean doi pakai hanami panorang mamikirkon diri nami sendiri. Marimbang mamikirkon nahinarusuhkon ni urmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pokon gobir. Ham Tuhan, hidup mahurmu ben nami. Tuhan, tolong menghurmu kami, berdosa. Sonari ibuan hanami duhaganuk dosa nami hulubimu. Irik mengakuon hatamu. Irik mengakuhon nasirsir doha nami pabayuonmu. Aseboy hanami margalan kon hatamu. Janah direham maton dimu lahom bobai hanami bani goluh nami. Ham Tuhan hidup mahurmu ben nami. Tuhan, tolong menghurmu kami, berdosa. Tangar anjaha hapersayai hitama hataninay bata. Bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Paridop niur anjaha pardiar layak do Jehova. Nangit manringi sanjaha paridop niur bagal. Sengi bain hubata romban hubani dosata. Anjaha sengi balos kon bata romban hubani hajahatonta. Songon idop niur bapa bani niombahni. Sonai do idop niur ni Jehova. Bani sagala nama kajiarisi. Ibagas holong ninay bata, doma isasap haganuk dosata, halaniay, patalidah kon ihitama tanda-tandani pargoluhan na bayu, hasangapon mabani nay bata ibabaw. Kundul makuria manduding mahita. Patut hita marmalas niuhur halani doma sasap dosata tanya. Yesus do haposanku, hamdo hasomanku. Puji hita tuhata bani doding ta haleluya nomor 330 sia ayat sada pakon 2. Yesus haposanku, hamba hasomanku, pulang kau terkunjung, sendong
tangarhita mahatani na ibata, na tersurat bani Psalmen 82, ayat sada dasu bani 8. Psalm humbani si asap, jongjong do na ibata bani hupulan ni na ibata, mandabu uhum do iya bani na ibata, tigadukah nari pagedukun nima uhum, anjaha piton nima parjahat, kapitor hanima mauhum bani halak na malumat apa na tading maetek, undingi hanima ma halak na maduyuk apa na musir, paluah mahalak na malumat pakon na masombo, paluah hanima si dia humbani tangan ni parjahat, sendong na binotoh apa pangertian ni si dia, bani nagulap do si dia mardalan, dugur maunjolam ni tanuhon, dum manamin huhatahon, naibata do hanima, anak ni natang si timbulan indo hanima ganit. Agi pesonay, maningon do mati hanima songon julma, anjaha targopang songon sadahalak na sangap. Jongjong maham, ali na ibata, uhum ham matanong ay hamdo si mada sa gala bangsa. Amen. Martua do na manangar hatani na ibata, anjaha na marimbagas konsi. Amen. Amen. Mandoding mahita. Tuhan Yesus si parmahan ganuk biri-biri do, Yesus go bamu uhur husai iri konon kuham. Puji hita tuhata marhite doding tahumbani haleluya, nomor 110 ayat sada pakon 2. Tuhan Yesus si parmahan ganu biri-biri do, Yesus go bamu uhuru sairi konon kuham, sairi konon kuham, sairi konon kuham, Yesus go bamu uhuru sairi konon kuham, bai musim misi pangako hampan jaga nagogo, anggogo kasmu tonggol sairi konon kuham, sairi konon kuham, sairi konon kuham, anggogo kasmu tonggol sairi konon kuham. Riap mahita jongjong. Saksyon hita maha porsayaon tain. Tungon na sinasihon ni haganup halak na porsaya banisap tanoon. Ang porsaya bani na ibata bapa, pagbubo na so tarimbang, naman o palangit pakon tanoon. Ang porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nagata sa salain, indo Tuhan ta, na tinubukon ni si Maria, tanggal lape haliatan. Matite ito dinapasing, na manarot na parmit, bani panorang ispantin na salas, Ipasilangkon, mate ang jahatitanong,
turun munagori tolu, mula manggolu humbari namate, bani hari patulukon. Naik ku surga, anja undur siamun nene batagapa, pargona sa tarimbangin, unjay maya ulang mangira, lao manghumi harap na manggolu, pakon nadok mate. Ako saya banitong napasing, bani kuliah parsagaw napasingin, parsawaran sagala napasingin, bani asa tapayusa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagoluhan na sa lokang nilokangin. Amen. Undul makuria, mandoding mahita. Paima mandoding hita, ase masuk mabani persembahan pujian doa pagi.
kasih pujian na Ibuan hon doa pagi karena Tuhan memberkati kita ganupan. Siapkon kita ma uhur pakon pikiran ta laho masuk bani tonggo pangapition. Ase mandoding kita umbani haleluya nomor 450 sia ayat sada pakon 2. Oh Tuhan, tiap jam Au mamorluhon ham ai ham tumang nabon paso nanguri bayaganumiyana ham dohu pindai narodo sonari holong maha. Oh Tuhan, tiap jam saya somaniau ayang orap konam si polisin pelau bayaganong iyanan amdo pindai narodo ausonari holong maha. Riap mahita jongjong, martonggo mahita. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau selalu peduli dan mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami buat hari ini. Kami boleh beribadah di rumah Tuhan, di GKPS Harapan Indah ini ya Tuhan. Sebelum kami berdoa siapa kepada Tuhan, terlebih dahulu kami mohon ampun akan segala kesalahan kami ya Tuhan, agar kami boleh layak untuk menaikkan doa-doa syafaat kami kepada Bapa di surga. Kami berdoa untuk jemaat GKPS Harapan Indah ini ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan dengan berkat kesehatan yang berasal dari Tuhan. Berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang kesehatannya sedang terganggu, sehingga tidak dapat beribadah bersama di gereja ini. Biarlah Tuhan memulihkan kesehatan mereka Tuhan, agar pada minggu-minggu yang akan datang, kami boleh bersama beribadah di gereja ini, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jikalau ada jemaat kami yang memang malas di dalam beribadah Tuhan, biarlah Tuhan menegur mereka, agar mereka boleh Tuhan datang kembali pada minggu-minggu yang akan datang bersama dengan kami di sini. Saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk situa Perina Son Sinaga Tuhan. Engkau tahu situa kami ini sedang beristirahat di rumah untuk pemulihan penyakitnya Bapa. Berkati semua obat yang diminum, agar itu boleh mempercepat penyembuhan terhadap situa kami ini Tuhan. Tuhan cukupkan semua biaya yang dibutuhkan di dalam pemulihannya Tuhan. Dan kiranya Engkau mau memberkati orang-orang di sekitarnya yang mendampingi situa kami ini Tuhan, sehingga kehadiran mereka di situ boleh mempercepat pemulihan situa kami ini. Kami berdoa juga untuk anak-anak jemaat Tuhan yang sedang bersekolah dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan berikan mereka tanggung jawab untuk belajar Bapa, agar apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Kalau ada yang malas belajar,
Biarlah Tuhan mengingatkan mereka akan tanggung jawab mereka sebagai pelajar Tuhan. Berdoa juga untuk mereka yang mencari pekerjaan Tuhan. Berikanlah mereka pekerjaan yang layak sesuai dengan kemampuan mereka. Bagi yang sedang mencari jodoh, biarlah Tuhan kirimkan jodoh yang layak dan seiman buat mereka, ya Bapa. Kami juga berdoa untuk majelis di GKPS Harapan Indah ini. Berikan majelis kesatuan hati, ya Bapa, agar setiap program yang sudah disusun dapat terlaksana tepat waktu. Berdoa juga untuk PHMJ Tuhan, berikan mereka kesehatan dan kerjasama yang baik agar mereka dapat menggembalakan jemaat ini seturut dengan kehendak Tuhan. Berdoa juga untuk pesta olok-olok cempaka putih Tuhan pada bulan September yang akan datang akan dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah setiap panitia yang sudah dibentuk, Engkau memberikan mereka kekuatan, kesehatan, sehingga semuanya boleh mereka lakukan. Dan pada akhirnya Tuhan nanti semua bisa terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami mau mendengar firman Tuhan melalui khotbah yang akan diteburkan oleh Inang Bipo kami. Tuhan jadikan hati kami hati yang mau mendengar, agar firman itu dapat menjadi petunjuk bagi kami dalam menjalani kehidupan ini setiap hari Tuhan. Berkati juga Inang Bipo kami, ya Tuhan, biarlah semua yang disampaikan dari Tuhan sehingga semuanya dapat menjadi berkat bagi kami. Akhirnya Tuhan kami mau berdoa untuk pemimpin negara kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Berkati pemimpin negara kami ini Tuhan, agar kemakmuran dapat tercapai bagi seluruh warga negara Indonesia ini. Berikan mereka kemampuan, bahkan hikmat dan bijaksana dalam menyelesaikan segala permasalahan negara ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan doa kami yang jauh daripada sempurna ini. Amin. Hamba panami na inagori atas, kay napapasing magoranmu, Ajari hama hanami laho papasingkon goranmu. Marhiteon na sirsir hanami manangihon pakon markorjahon hatamu ibagas goluh nami. kay roh maharajaonmu, kay saut maharuto ni hurmo inaguri tungaon tungon na inaguri atas. Tunduy mo na pasing marianan panami, ase ipargogoyan nami laho patarigakon tanda-tanda ni harajaonmu, pakon pasaukon harusun iurmo itanohon. Marhite pambalosyon apa pangaba nataluk ilobemu. Beriham ben nami sedarion haguluhan ari-ari. Ajari hama hanami aselambin mangida mananda janang mamboto napitaham doa rohani hagaluhan nami. Aseya malaskon hanami weni silayak-layakmu nadop bineremu pakon nasihol bereonu opeman nami. Sasap hama dusa nami songon panasap nami bani dusa ni hasuman nama dusa dopak nami. Ajari hama hanami makaholong yasoman nami songon pakahologimu ban nami. Ase nama dear ibaen hanami balos nina jahat lang marsubil lang mardomdom lang marmapas niur hanami hubani hasoman. Pargogoy hama hanami ase tongtong mambalosi ham jana makahulong hasoman. Ulang hanami buboy ham hu parlajoan, paluaham hanami humbani pangago. Hamuhan ay bata, parorot anja parmudu-mudu ham hanami, lao malembangi dosa pakon siding ni sibolis, asemonang hanami mangimbang pangagui. Ay hamdu si madaharajaon, takon hagogohon apa hasangapon sa dukahni. Amen. Undul makuria
mandoding mahita. Mandoding usehita humbani haleluya nomor 307 ayat sada pakon 2. Sonari tangar hita matinting bata ibagas na kaminggo. Salam, oras mahubat tahaganuban. Ora Ting-ting kumbani panitia pengadaan gedung gereja GKPS Harapan Indah. Na perlu lima itu masukan. Saldo minggu sebelumnya bahat ni 25.400.306 rupiah. Jalo hitaru bagal niur kumbani Sepanya Sitopu bahat ni 500.000 rupiah. Namang ihut bagal nihur humbani Inang El Perida Borusaragi bahat ni 100.000 rupiah. Bagal nihur humbani Bapak Vincent rekan kerja ni Bapak Samas Janerson Damanik bahat ni 302.500 rupiah. Bagal nihur humbani Bapak Zulkarnain Manurung keluarga ni Bapak calon Samas Erikson Manurung bahat ni 500.000 rupiah. Naparpudi penerimaan janji iman jemaat minggu kedua bahat ni 500.000 rupiah. Aima humbani Bapak Henry Sinambela. Pengeluaran tay bagas mingguan langadong. Jadi saldo akhir tertanggal 12 Agustus 2022 bahat ni 27.302.206 rupiah. Sonai mana boy pada sekanami perdalan duit pengadaan gedung gereja GKPS Harapan Indah. Saya pasu-pasu Tuhan ma perdalanan ni biton romban huban ni harosu ni ukur ni. Terima kasih ma Tuhan ma masu-masu.
Salam mabatagan upan. Terima kasih tahun anak meluban ni nang bibo, sirsir, sadarion malani kita marminggu tini. Saya tuan masuk bani pelanmu sebagai keluarga. Sonari masuk mahita hubani ting kuria. Na perlu mai keuangan. Saldo kas bulan sebelumnya pertanggal 7 Agustus bahat ni 7.140.775 rupiah. Total penerimaan minggu jemaat resort umum pengadaan bahat ni 7.730.500 rupiah. Total pengeluaran jemaat pakon pengadaan bahat ni 10.840.000 rupiah. Total pengeluaran resort tambah umum air bulan bahat ni 10.587.000 rupiah. Total penerimaan minggu bahat ni 204.500 rupiah. Total keuangan jemaat minggu berjalan bahat ni 10.445.275 rupiah. Nambah duahon keuangan pengadaan gereja langpai lai bahasa nami ai dumai bahasa bendara panitia nok kana. Nambah tuluhon bagi jemaat GPS Harapan Indah yang rindu untuk memberikan persembahan bagal nyuhur dapat memberikan melalui transfer ke rekening Bank BRI Gereja Kristen Protestan Simalungun Harapan Indah dengan nomor rekening 042401 000954 568. Yang keempat, bagi jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam pengadaan gedung gereja yang baru, maka dapat mentransfer ke Bank Mandiri ke nomor rekening 156 00 18 720 310. Sunai keuangan bata. Sunari masuk mita bani warta kegiatan jemaat GPS Harapan Indah. Napar lobi PA seksi Inang dilaksanakan hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 jam 18.00 tempat di GKPS Harapan Indah. Napar bahon sermon majelis ketua seksi calon situa calon syamas GKPS Harapan Indah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 jam 19.30 WIB tempat GKPS Harapan Indah. Tuan rumah calon syamas Inang Priska Hutagalung. Napopatkon pertemuan rumah tangga dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022. Nama layani ambilan Bapak Situa Ronaldo Sitopu. Agenda Bapak Situa Saat Simarmata Doding Inang Syamas Romaida Borusiman Tutak model C. Tuan rumah keluarga Bapak calon Syamas Maruli Haloho Inang Boru Simarmata. Napapatkon ibadah 2 pagi akan dilaksanakan pada hari
Sabtu, tanggal 20/2022, pukul 6.00, tempat di GKPS Harapan Indah. Nama layani Bapak Pendeta Richard Siboro. Petugas liturgis Bapak Situa Ricardo Purba. Majelis dan non-majelis, majelis Inang Situa Petnami, Pakon Inang Calon Syamas Rosliati Farapat. Tuan rumah Inang Calon Syamas Asriani Borsilangit. Napalimahon daftar hadir sermon majelis GKPS Harapan Indah pada tanggal 10 Agustus 2022 na hadir Bahatni Saplalu Kalak. Napaunamhon hasil rapat panitia pengadaan gereja dan jemaat GKPS Harapan Indah pada hari Senin 1 Agustus 2022 telah dibentuk tim untuk kunjungan ke perkeluarga. Adapun rencana kunjungan perkeluarga donatur, tim pencari dana akan dibagi 3, yaitu 1 tim Marturia, Bapak Situa Ricardo Purba, calon Situa Detin Simaringga, calon Syamas Maruli Haloho, Bapak Radiat Sumbayak, Doni Sinaga. Tim kedua, tim pastoral, yaitu Bapak Situa Mewa Sinaga, Bapak Syamas Janer Sondamanik, Bapak Syamas Hamser Munte, Bapak Situa Sahat Sibarmata, Bapak Herdiwanto Saragi. Tim ketiga, tim diakonia, Bapak Situa Hamarangan Purba, Bapak Situa Peri Nelson Sinaga, Bapak calon Sintua Romanson Purba, Bapak John Berry Purba, Pakon Bapak Periama Damanik. Nah, papituhon Seksi Naposo akan melaksanakan ibadah Padang pada hari Minggu, tanggal 28 Agustus tahun 2022, tempat Taman Bila Dika di Cibubur. Berikut rencana anggaran dan acara kebaktian Padang Seksi Naposo. Dimohon kiranya partisipasi jemaat dan orang tua untuk terlaksananya acara ini. Rencana anggaran biaya bodijah kita bani ting-ting na terdaftar sini. Total pengeluaran sedia AIMA 4.500.000 rupiah. Napawaluhkon nomor tugas bani tanggal 21 Agustus tahun 2022 Lanimar HBN Du Itejon ambilan Pendeta Bapak Richard Siboro, ambilan nama agenda Inang Syamas Juliani Sumbayak, Cibuan Doding Bapak Situa Sahat Simarmata, Cibuan Tingting Inang Syamas Romaida Simantutak, Panggalang Sada Bapak Situa Menangan Purba, Panggalang 2 Inang Situa Pridona Tondang. Pemerhati Bapak Situa Ferry Nelson. Pemusik Kantoria. Kesaksian pujian dilayani oleh sektor. Namar Minggu Sadarion Bahatni 63 halak. Tambahan
Bani Minggu tanggal 14 Agustus 2022 najalodo persembahan bulanan Humbani keluarga Bapak Simpson Sinaga Inang Boru Turnip Prode Juli Agustus 2 bulan bahatni 200.000. Apa duahon najalodo homa persembahan bulanan Humbani keluarga Bapak Edi Tondang Inang Boru Simarmata bahatni 200.000. Napa duahon kalangan pea Inang Pupusat bahatni 50.000, Pupuria bahatni 64.000, Pukas Inang bahatni 100.000. Napa tuluhon adalah do galangan pertongguan Pukantor Pusat bahatni 110.000, Pukas Kuria bahatni 122.000, Pukas Sektor bahatni 200.000. Nawapatkon najalado begal nihur kumbani Bapa Doni Sinaga kalana sadarion marulang tahun na perlobe may hukuria 200.000, na paduahon pembangunan 500.000, Pukas Bapa 100.000, Pukas Inang 100.000, Kupe Muda 100.000, Sekolah Minggu 100.000, Suku Haganuk 1.100.000 rupiah. Selamat mau bani Bapak On, saya tuan masuk murah rezeki, sukses selalu. Lanjut nih, Nazara Dohoma, Kumbani Inang, Romasari, Buru Purba, tanggal 10 Tolu, bulan Walu 2022, berupa alat-alat kebersihan, Aima Sapu, dapat 2 hon KNPL, dapat 2 keset, nah terakhir ember. Saya pasukan Tuhan ma bani inangon bani perdagangan gereja ini. Sunay ma ting bata minggon martongo maita. Ulak pun hanay terima kasih bamu Bapa di bagas yang nerion. Selain mengabdi donai Bapa hidup nyurmu dutong-tong na mas-masuhanan. Terlebih ma ibani ke bakian nengon Bapa boy mardalan ibas na puksa. Dan hitang arham Bapa boy ni kegiatan nalu basahan nami marito meeting kuliah. Baik may keuangan, baik may pengadaan gereja. Baik mana haganuk nomor dalane bani seksi apa. Haganuk panai Bapa go matinggu ko nami saudara nai Bapa lang butok saya. Munggulang martina. Kala ini tong dumaron do suni bamu. Sebuhay ham ukur pikiran nam. Seberama sada kon. Sepasukan ham hanam. Asibuy mardal nito. Haganuk panai Bapa. Was duor nami jani imbas ko hanai baganuk kuriam hanai uman pimpinan. Naging majelis kasadaham kung diri nami ur nami sebut mardalan belas na kursa kon matunggon na Bapa ni bariskan nami marhiti nakmu Tuhan Yesus Kristus siguro para nami. Terima kasih Bang dirham nami Bapa. Amin. Mandoding mahita. Paima ijalohita hatani na ibata na ipadas inang dipota siang nerion siapkan hita uhur pikiranta muji Tuhan bani haleluya nomor 320 ayat sada 2 pakon tonu.
Jesus, marhaso man Jesus, say mo nang hitaon. Marhaso man Jesus, talusi bolisi. Marhaso man Tuhan Yesus, kita mo nang dotong-tong. Marhaso man Tuhan Yesus, say mo nang hitaon. Anggo Tuhan Yesus, haso man kintong-tong. Ningon do maporus, sibolis musuhi. Tuhan Yesus haso manta, lau mangimbang dosai. Ase sahut sonang ita, rosi sadokani. Gope parutolon, bani golutaon. Mangajam kon Jesus, monang loitaon. Say martonggo ulang-ulang, ase monang hitaon. Asedas karupanita, hubani nasona. Kami bersukacita mana Engkau senantiasa menyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu dalam pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kalau hari ini kami sudah mengungkapkan rasa bagi rasa sukacita kami, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berdoa apa yang menjadi kegiatan dalam jemaat ini. Dan saatnya juga Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, Roh Kudus Tuhan, berdiam di dalam diri kami masing-masing. Memberikan daya, kemampuan, semangat bagi kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan kami juga memohonkan untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Urapi Tuhan, Engkau pakai Bapa, sehingga kebenaran firman Tuhan nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, Bapak Inang. Firman Tuhan hari ini, mari kita buka Alkitab kita, tertulis dalam Lukas pasal 12, dimulai dari ayatnya yang ke-49 sampai dengan ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 12, ayat 49 sampai dengan 53. Jemaat yang terberkati, kami mengundang kita membaca secara responsoria yang membacakan ayat 49 tahun atau bulan kelahiran mulai dari Januari sampai dengan Juni. Ayat 50 bulan kelahiran Juli sampai dengan Desember. Jadi kalau ada yang lupa nggak masalah Bapak Inang, dibaca aja semua ya. Ya, dear doai, bodoh kita lupakan lang binoto bulan 3 kita tubuhkan. Ya. Tapi lang mahua. Mari kita membaca mulai dari lahir
bulan Januari sampai dengan Juni 22 ya. Naro doahu mangijikon apui hulalaon anjaha masihol do uhurhu asegara ai. Adongdo paridian namaningon si paridihonokon baku anjaha bobor tumangdo uhurhu pai masaut ai. Ai iagan uhur ni mado ro ahu laho mambere damai huatas tanoon lang huatahon ma banima panirangon do tene. Ai hunjondo janan marsilawanan do lima halak ibagas sadajabu. Natolu man lawan na dua, anjaha na dua man lawan na tolu. Adong do parlawanon bapa dopak anakni anjaha anak dopak bapani. Inang dopak boruni anjaha boru dopak inangni. Si matua dopak parumainni anjaha parumain dopak si matuani. Iya, Dear. Tim multimedia bisa ditampilkan bahasa Indonesia, Bang? Silahkan bahasa Indonesia. Membahasahon bahasa Indonesia, kebalikannya. Bulan Januari sampai Juni, kelahiran Januari sampai Juni membacakan ayat ganjil. Juli sampai dengan Desember membacakan ayat genap. Sama ya? Oh, terima kasih Nang karena disimak. Maksud saya, yang pertama membacakan tahun kelahiran Juli sampai dengan Desember. Yang kedua, Januari sampai Juni. Jadi kebalikan Ninokan Aitene Bapak Inang. Silahkan tim multimedia, ya. Dua, ya. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah. 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya. Perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Horas mau bataganupan Bapak Inang. Shalom bagi jemaat yang ada di lantai 2 dan juga yang mungkin beribadah melalui live. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, Inang Bapak Hita Haganupan, kalau kita tadi menyimak bacaan yang tertulis dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai dengan 53 ini, tentu Bapak Inang, ada sesuatu hal yang mungkin di dalam pikiran kita kejanggalan, kan begitu. Karena apa? Karena kita pahami, bahkan kita imani, bahkan yang selalu kita dengarkan tentang Yesus itu adalah Tuhan, Allah yang datang, yang hadir, membawa damai, sukacita. Karena memang dialah Raja Damai. Karena itu Bapak Inang. Iya, itu yang kita dengarkan. Itu yang kita pahami. Itu yang kita imani. Tetapi hari ini kita memperdengarkan atau kita juga diperdengarkan dengan firman Tuhan bahwa Yesus datang ke dunia ini bukan membawa damai. Tetapi dikatakan membawa pedang, membawa perlawanan, membawa pemisahan. Ijado damai, ijado malas nyuhur, ijado holong, nasadokah on yang Tuhan Yesus hadirkan di tengah-tengah dunia ini. Bapak Inang jemaat yang terberkati, kalau kita boleh memahami teks ini,
Ternyata ada alasan mengapa Yesus menyatakan itu. Nats ini merupakan nasihat kepada 12 murid Yesus yang pada waktu itu di dalam menerima penugasan, di dalam menerima tugas untuk memberitakan Injil. Tentu Bapak Inang, dalam memberitakan Injil ini, Yesus mengingatkan mereka, ini tidak pekerjaan yang mudah. Tetapi ini pekerjaan yang mungkin juga akan bertentangan, bertolak belakang dengan pemikiran manusia. Nah, mari kita lihat di dalam slide ini. Kalau kita lihat dari gambar pertama, begitu banyaknya orang mengikut Yesus. Ketika Yesus bersama murid mengajar, berkhotbah, bahkan juga menunjukkan keajaiban-keajaiban, kan begitu. Tetapi Bapak Inang, kita melihat dari sejarah kelahiran Yesus ke dunia ini. Kedatangan kehadiran Yesus sudah membawa pemisahan. Bahkan kalau kita baca itu dalam Lukas 2 ayat 34, dikatakan, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Kehadiran Yesus ternyata bukan membawa damai menurut konteks kita ini. Nah, kita melihat apa respon daripada orang banyak ketika Yesus lahir, ketika Yesus datang ke dunia ini. Respon pertama yaitu seorang Herodes. Ketika dia mendengarkan berita tentang kelahiran Yesus, yang ada dalam benaknya, dalam pikirannya, dalam hatinya adalah kebencian. Yang ada di dalam pikirannya adalah bagaimana ini. Dia gelisah Bapak Ibu. Responnya tidak senang kelahiran Yesus. Dia tidak suka itu. Maka dia katakan, cari itu anak yang lahir dan bunuh sekarang juga. Arti ini Bapak Inang, respon daripada Herodes. Dia tidak suka kedatangan kelahiran Yesus yang memang dalam mindset berpikirnya ini menjadi saingan kuat. Dan ini akan menyingkirkan aku nanti. Bagaimana ini supaya musnah ini? Tentu dia banyak mencari cara dengan memerintahkan prajuritnya untuk mencari di mana dia yang lahir itu. Lalu yang kedua, Bapak Inang jemaat terkasih, respon daripada ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ini hebat sekali ini. Hari-hari kehidupannya ini selalu mempercakapkan firman Tuhan. Hari-hari kehidupannya ini selalu membawa Alkitab. Hari-hari kehidupannya selalu memakai pakaian kudus, pakaian ibadah. Tetapi ini manusia yang cuek. Tidak mau tahu akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Sehingga ketika dia mendengar berita kelahiran Yesus, dia cuek ini, manusia cuek ini. Gak mau tahu, mau apa di situ yang terjadi, terserah. Gak persoalan bagi dia. Yang penting enak. Yang penting senang. Maka bagi mereka berita kelahiran Yesus itu tidak penting diperhatikan. Tidak perlu bagi mereka itu. Dan ada juga yang kita lihat di sini. Orang Majus dan para gembala. Ini adalah orang yang membuka hati. Yang care. Yang peduli Bapak Inang. Ketika mereka ini mendengar berita tentang kelahiran Yesus. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa sebenarnya? Lalu mereka berusaha mencari informasi-informasi yang benar. Dan mereka berusaha mencari sampai ditemukan tempat kelahiran Yesus. Dan mereka memang melihat melalui petunjuk sebuah bintang yang bersinar. Yang selalu mengikuti perjalanan mereka. Dan para gembala juga ketika malaikat mengatakan, jangan takut, hari ini bagimu lahir seorang raja. Mereka pergi ke kandang domba itu, melihat tempat di mana Yesus dilahirkan. Artinya Bapak Inang, bahwa para Majus dan gembala ini membuka hati dan tidak cukup membuka hati, mereka merespon dengan baik. Bahkan kalau orang Majus
Mereka membawa apa yang mereka miliki, kekayaan yang mereka miliki. Mereka persembahkan kemenyan, mur, dan emas. Mereka persembahkan kepada Yesus yang lahir. Respon yang membuka hati. Respon yang begitu luar biasa. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, demikianlah orang yang mau mengikut Yesus. Mungkin orang-orang yang mengikut Yesus dalam slide ini juga ternyata tidak sama motifnya. Tidak sama motivasinya. Bisa saja ini Bapak Inang, ada orang yang motifnya itu ingin melihat-lihat saja. Ada orang yang ingin ya mengisi waktu kosong saja. Ada juga orang yang ingin, apa istilah si Malungun yang dikatakan, riang-riang ribut patonggor-tonggor lak-lak, biar lang dihut patonggor-tonggor halak. Hujai halak, hujai iya. Merah nini halak, merah nini. Langnya rusini tene. Maka memang orang yang seperti ini, Horjanion, age pelang ibu tohahana masa, dia ada selalu. Ya. Tertawa halak tertawa ya. Age pelang ya Rusia hanai pertawa honai. Ya. Ini orang riang-riang aribut ini. Dan kita juga bisa bayangkan ketika mereka mengikut Yesus ini Bapak Inang, mereka cukup berdesak-desakan. Mereka mengikut Yesus dengan respon masing-masing. Dengan motif masing-masing, dengan kepentingan masing-masing. Tetapi banyak juga orang yang mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tidak hanya sebagai penggemar saja, tidak. Tapi juga mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, dia mau berkorban. Berkorban perasaan, berkorban waktu, berkorban materi. Jadi tergantung Bapak Inang. Bagaimana respon seseorang itu untuk mengikut Yesus? Apakah dia memang sungguh-sungguh atau tidak? Bahkan seorang yang mengikut Yesus itu terkadang harus bertentangan dengan keinginannya. Kan begitu ya Bapak Inangnya. Mengikut Yesus tidak selalu seperti apa yang kita bayangkan. Tidak selalu apa yang kita pikirkan. Tidak selalu apa yang menurut kita itu benar. Bahkan mengikut Yesus itu harus mampu juga menyangkal diri, mempernalang diri, menanggalkan kedagingan resiko, menanggalkan selera kesukaan. Ia siap memang resikonya. Resikonya misalnya dibenci, tidak dihargai, dikucilkan karena tidak menerima Yesus. Mereka itu dikucilkan oleh orang yang tidak menerima Yesus. Dan mereka memang siap untuk itu. Nah selanjutnya, Bapak Inang kita haganupan, kalau kita baca tadi di ayat 49, dikatakan, aku melemparkan api ke bumi. Itu ada di sana, api dan Alkitab. Firman Tuhan mengatakan, aku akan melemparkan api ke bumi. Jikalau api dilemparkan ke bumi Bapak Inang, yang terbersit dalam pikiran kita apa? Pasti hangus kan? Kalau dilemparkan api, terbakar. Kan begitu. Hangus atau hancur. Atau ini gambaran daripada penghukuman. Hukuman daripada Tuhan. Ketika Allah mengatakan aku melemparkan api ke bumi, di dalam pikiran kita itu menghanguskan, membakar, memusnahkan. Dan ini memang sebuah tindakan yang sangat keras dan penghukuman itu benar-benar terjadi nantinya. Ini tidak hanya kata-kata saja, tetapi ini benar-benar terjadi. Ini akan terjadi Bapak Inang. Nanti setelah hari kedatangannya yang kedua kali. Jadi di dalam Alkitab, api ini melambangkan Roh Kudus yang memberikan semangat yang menyala-nyala dalam hati orang percaya. Jadi kita bisa bayangkan kembali Bapak Inang pada jemaat mula-mula, pada perayaan Pentakosta ya, di mana semua jemaat itu isorapi tonduna pasing. Dicurahkan Roh Kudus atas mereka, sehingga mereka mampu berkata-kata dan mampu memahami
apa yang diucapkan oleh orang lain dalam bahasa mereka masing-masing. Lalu yang kedua, api juga melambangkan kuasa Allah untuk memurnikan umatnya. Dan inilah yang dikatakan, api yang dilemparkan ke bumi menurut teks kita. Api yang melambangkan kuasa Allah untuk memurnikan jemaatnya. Jadi api di sini adalah kiasan, Bapak Ibu. Gambaran yang memang dipakai oleh Allah untuk menunjukkan bahwa api itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus itu datang, hati-hati. Siapa kita ini yang benar-benar mengikut Dia selama ini? Siapa yang tidak? Siapa yang setengah-setengah? Siapa yang model Herodes? Siapa model daripada ahli Taurat, Farisi? Siapa model orang Majus? Dan siapa model gembala? Dan ketika kedatangan api itu, kedatangan Yesus itu, di sana akan terjadi tindakan nyata, hukuman atau kehidupan. Jemaat yang terberkati dalam Yesus Kristus, maka memang api itu dikatakan Yesus sendiri dalam segala karyanya. Dalam kehadirannya, penderitaannya, bahkan juga dalam kabar baik. Yang mana Yesus itu adalah kabar baik, kabar yang menyukakan hati, kabar yang menyenangkan, yaitu yang menyelamatkan manusia dari dosa. Jadi api itu, Yesus itu adalah kuasa Allah yang hadir di bumi, yang akan mengalahkan kuasa maut sampai Yesus di kayu salib. Jadi Bapak Inang, Yesus mengungkapkannya di dalam ungkapan perasaan kemanusiaan. Dia mengatakan, betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Namun, Yesus harus melakukannya. Yesus harus menjalaninya. Dan api Injil itu tidak bisa dibendung dan dikalahkan dengan cara apapun yang dilakukan oleh manusia. Jadi api Injil itu menyala Bapak Inang. Ini memperlihatkan kekuatannya yang bertentangan dengan pikiran dunia. Maka disinilah dikatakan kehadiran Yesus itu bukan membawa damai, tetapi membawa pertentangan, membawa perbantahan. Bukankah seharusnya Injil itu adalah kabar baik? Bukankah seharusnya Injil itu adalah berita sukacita Bapak Inang? Tetapi dikatakan Yesus datang untuk melemparkan api ke bumi. Jadi ini senada dengan apa yang dikatakan Yohanes ketika dia membaptis. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ijon ma api pemisahan. Inilah api pemisahan itu yang datang untuk membersihkan Bapak Inang, bukan untuk menghanguskan. Untuk memurnikan siapa yang menjadi milik Allah dan siapa yang tidak menjadi milik Allah. Jadi kita bisa mengingat bagaimana proses peleburan emas. Dia akan bisa menjadi emas murni ketika dia melalui proses pembakaran. Kalau dia tidak melewati proses pembakaran, dia tidak akan pernah menjadi emas murni. Kan begitu Bapak Ibu. Seperti itulah dunia ini, orang-orang terkasih Yesus yang juga akan dimusnahkan melalui api kudus itu. Jadi apa yang dimusnahkan di sini? Inilah kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran kita. Perilaku yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Sikap yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang membuat kita berpisah dengan Tuhan. Inilah yang akan dimusnahkan. Jadi api pemurnian itu akan memisahkan orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Bapak Inang jemaat terberkati, Yesus menguraikan pemisahan di sini dengan sebuah
keluarga. Ini ilustrasi. Keluarga dipakai dengan bagaimana Allah menunjukkan pemisahan antara orang percaya itu. Di ayat 52 sampai dengan 53. Kita tahu keluarga adalah target yang sangat efektif Bapak Ibu dalam pewartaan firman Tuhan. Jadi keluarga yang disebut di sini adalah ayah ibu, anak laki-laki, anak perempuan, dan juga mungkin adalah menantu. Seperti yang kita baca tadi, 3 melawan 2, 2 melawan 3. Jemaat yang terberkati, meskipun banyak pertentangan, tetapi kita dipanggil untuk tetap beriman teguh. Jadi kalau ada terjadi seperti gambar di sini, di tengah-tengah keluarga kita, sebenarnya ini masih murah ini diatasi. Dengan bagaimana Bapak Ibu? Dengan seisi keluarga itu tetap beriman teguh. Tidak membawa pertengkaran itu kepada hal yang sangat mengerikan. Tapi itu mengacu kepada bagaimana mereka saling membuka hati. Saling menanamkan kasih. Sehingga persoalan itu akan menyelesaikan. Akan mempererat. Akan mengikat kesatuan, persatuan mereka di dalam keluarga itu. Jadi bagaimana kita bisa membentuk keluarga itu supaya menjadi keluarga yang mengikuti Yesus? Inilah yang harus dikerjakan oleh orang beriman. Iya. Lang tarbain lang Bapak Ibu. Siapa rupanya keluarga kita di sini yang tidak terlepas dari pertengkaran? Keluarga siapa yang berani mengatakan keluarga kami damai selalu? Kami tidak pernah bertengkar. Kami tidak pernah marah. Saya yakin tidak ada Bapak Ibu. Dari tadi pagi kita bangun, jangan-jangan kita sudah 10 kali marah. Kan begitu. Iya. Jadi nggak ada keluarga yang sempurna. Nah, kalaupun itu terjadi Bapak Ibu, yang diharapkan di sini adalah bagaimana kita menghadirkan shalom, damai. Marilah Bapak mengulur kepada Inang. Inang mengulur juga kepada Bapak. Orang tua mengulur kepada Niombah. Niombah mengulur juga kepada orang tua. Mertua saling mengasihi dengan menantu. Kalau boleh dikatakan dengan kisah hidup Naomi dan Ruth. Inilah kita contoh namar parumain, namar simatuaon. Supaya pemisahan itu tidak ada. Tetapi pemisahan itu, pertengkaran itu, dosa itu, itulah yang akan menyadarkan kita sebagai anak-anak yang dikasihi oleh Allah. Jadi Bapak Inang kita haganupan, kalau kita mau keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis, maka keluarga itu harus memiliki satu pengakuan mengikut Yesus. Ini cara pandang Lukas. Dia sebagai dokter, di mana dia mengharapkan bahwa keluarga itu harus terus dicerahkan. Keluarga itu harus terus dikoreksi, agar terus menjadi keluarga yang mengikut Yesus. Maka keluarga ini harus berusaha, berupaya, bagaimana supaya mereka menjadi satu sifat, satu karakter, yaitu mengikut Yesus. Jadi ketika keluarga itu mengikut Yesus, Bapak Inang, luar biasa harmonisnya. Nahurang pe, lantaridah kan na itu. Iya. Nalepak pe, boy maimak luni. Tetapi diubah. Nah, itu yang mengikut Yesus. Segala sesuatu yang kurang, yang buruk, itu yang dikatakan di sini, dibakar oleh api, oleh Yesus itu sendiri. Sehingga kita tampil menjadi keluarga yang sehat, jasmani dan rohani. Sehingga kita dapat mengikuti Yesus dengan sungguh Bapak Ibu. Anggulang sehat jasmanita, rohanita. Bagaimana kita bisa mengikuti Yesus dengan sungguh? Mana mungkin cukup dengan lagu itu? Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Enggak cukup itu Bapak Ibu. Enggak cukup itu. Dan Tuhan tahu apa yang diucapkan oleh bibir ini. Dan Tuhan juga melihat sampai ke sini. Saya mau ikut Yesus, di sini bagaimana? Dalam hidup sehari-hari bagaimana? Tuhan Yesus mau
membakar semua sifat karakter yang tidak baik, supaya umatnya, supaya kita jemaat Tuhan benar-benar menjadi pengikut yang sungguh. Dan Tuhan Yesus juga Bapak Inang mengizinkan pertentangan itu ada. Tetapi ingat, Tuhan mengizinkan pertentangan itu ada, beda pendapat itu bisa, berseberangan bisa, tapi bukan maksudnya itu membawa pertentangan yang mengakibatkan siapa menang, siapa kalah. Bukan itu maksudnya. Tetapi bagaimana supaya kita mampu dalam perbedaan itu benar-benar sebagai pengikut Yesus. Kita mampu bagaimana dalam perdebatan itu ada shalom. Oh, naidu HPT nih. Ya, saya menerima ide saudara. Saya menerima pencerahan saudara. Bukan enak aja. Udah aku bilang seperti ini, harus seperti ini. Bukan. Atau mahuan ini kan. Ahadon ini istilahnya. Emena masak di gagatursa, ahana masak imana tahulan ini kan. Apelak totuai nasi tong kan. Tapi mari Bapak Inang, supaya pertentangan bukan soal kuasa, bukan soal kekayaan, tapi pertentangan untuk mencari kedamaian, mencari kebenaran, mencari api kudus yaitu Yesus. Uji kita Bapak Inang, ketika kita bertengkar dalam rumah tangga, adakah Bapak duluan atau Inang duluan menghadirkan Yesus? Kita uji di rumah masing-masing. Bisakah damai itu ada? Boleh bertentangan, boleh berbeda pendapat, boleh berbeda selera, tapi mari itu membawa kebenaran, membawa kedamaian, menghadirkan sukacita bagi semua. Jadi hal ini Bapak Inang yang patut kita renungkan dan yang harus kita lakukan dalam hidup berkeluarga, bahkan bergereja, bahkan juga bermasyarakat. Yesus tidak menginginkan pertentangan dalam bentuk apapun, apalagi pemisahan, perceraian. Yesus sebenarnya tidak menginginkan itu. Karena apa? Karena Yesus datang membawa damai yang sesungguhnya. Yesus datang menciptakan kesatuan. Domba sonai pehoma kehadiran Yesus itu. Respon orang banyak juga berbeda-beda Bapak Inang. Luar biasa kan? Itu kalau kita lihat tadi semua orang berbondong-bondong mengikut Yesus itu semua adalah karena mereka melihat keajaiban itu. Tetapi tidak sampai mengena ke sini. Mereka hanya bisa menjadi orang yang ikut-ikutan. Tetapi hari ini Bapak Inang ikutlah Yesus dengan sungguh. Bagaimana caranya? Patuhi perintahnya. Berikan waktu api Roh Kudus itu menyala-nyala dalam diri kita. Dan tetaplah berdiam di dalam kuasa firman-Nya. Jadi selama api Roh Kudus itu padam Bapak Inang, pengorbanan Yesus pun tidak akan pernah kita hargai. Jadi orang yang menolak Yesus itu sebenarnya adalah orang yang api Roh Kudus itu tidak ada dalam dirinya. Atau api Roh Kudus itu sudah padam di dalam dirinya. Kalau api Roh Kudus itu padam, maka memang perlawanan akan semakin parah dan tidak akan bisa terbendung. Ya. Mari kita lihat apa yang terjadi dalam dunia pada saat ini. Itu adalah karena semua tidak terkontrol. Tidak terkendali. Kenapa tidak? Karena yang menguasai pikiran manusia bukan firman Allah. Yang berdiam di dalam pikiran manusia bukan Roh Kudus, tetapi roh kedagingan, roh duniawi. Bapak Inang, jemaat yang terberkati, dalam mengikuti Yesus pasti ada banyak tantangan, kendala, dan penderitaan. Namun ingat, permata itu tidak akan pernah berkilau kalau tidak diasah, kalau tidak diproses, atau kalau tidak mengalami pencobaan. Demikian juga orang percaya. Orang percaya akan bersinar dengan bagaimana ia menjalani proses, sehingga ia mampu memilah apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya.
Dan apa yang membuat dia semakin tegar mengikut Yesus dalam hidupnya. Maka hari ini Bapak Inang kita melihat melalui Injil, melalui firman, melalui khotbah hari ini. Imanilah Yesus itu datang memanggil kita. Yesus itu datang hadir. Yang sesungguhnya adalah menghadirkan shalom bagi kita. Mari ambil sikap untuk mengikut Yesus. Walaupun itu harus bertentangan dengan sesama. Dengan keluarga. Dengan sesama parhorja. Dengan sesama jemaat. Dengan sesama masyarakat. Dalam Lukas 14 ayat 26 sampai 27 dikatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jemaat yang terberkati, oleh karena itu, mengikut Yesus artinya menjadikan Yesus yang prioritas. Menjadikan Yesus segala-galanya. Menjadikan Yesus nomor 1. Baru bla 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 bla. Kalau sudah demikian Bapak Inang, kita akan mampu mengikut Yesus secara total. Tidak setengah-tengah. Tidak ganggang darngos. Tidak danggol-danggol sisilon. Tapi sungguh-sungguh. Nah, Bapak Inang, kita pernah mengingat bagaimana ilustrasi tentang lebah dan lalat. Lebah itu selalu identik dengan wangi-wangi. Ketika dia mencium aroma wangi-wangian, dia akan terus singgah ke sana. Tetapi lalat, ya dia identik dengan bau busuk. Maka ketika di sana ada bau busuk, maka dia lari ke sana. Demikian jugalah orang Kristen. Orang Kristen yang benar-benar percaya, sungguh-sungguh percaya Yesus. Api Roh Kudus akan menuntun dia kepada hal-hal yang baik. Dia tidak pernah kompromi dengan kedagingan, dengan dunia. Apapun resikonya. Tetapi orang jahat selalu mencari celah seperti lalat. Dia akan selalu mencium aroma bau busuk yang sangat menarik perhatiannya. Di mana kita saat ini Bapak Inan ketika kita mengikuti Yesus? Apakah kita seperti lebah yang ketika dia mencintai, menginginkan hal-hal yang baik dan dia akan menjadi kesukaan banyak orang? Memang awalnya pahit sekali, kan begitu. Mengikuti Yesus ini awalnya pahit. Banyak resiko. Seperti yang dikatakan dalam Injil kita juga kan. Aisitaronon dorupa ini mah. Penderitaanlah bagianmu ketika kamu mengikut aku. Tetapi ingat kata Yesus, itu sudah kukalahkan. Ketika kita mau datang kepada Yesus, maka Roh Kudus akan ada di dalam diri kita. Seperti lebah yang selalu hinggap kepada wangi-wangian. Demikianlah kehidupan orang percaya Bapak Ibu. Demikianlah keluarga Kristen. Demikianlah jemaat Kristen. Supaya kita benar-benar menjadi pengikut Yesus yang setia, yang secara total. Karena Yesus sudah mengalahkan segala-galanya. Jadi ulang subah-subahita Bapak Inang. Minggu ikut Yesus, Senin sampai Sabtu ikut sukaku. Atau ikut kedaginganku, ikut duniawi. Sebagai orang yang percaya, yang terpanggil untuk membawa api Injil itu kemanapun, jangan takut Bapak Ibu. Apalagi malu. Kalau sempat kita malu, Yesus juga katakan, siapa yang malu untuk menyaksikan aku juga malu memiliki umat seperti dia. Maka jangan pernah malu Bapak Inang. Karena apa? Keselamatan sudah ada bagi orang yang setia. Maka sesibuk apapun, kita jangan lupa membawa api Injil, semangat Injil. Ini kan sudah mau mendekati olop-olop presot ya. Dan minggu yang lalu kita sudah melewati olop-olop jemaat. Bagaimana semangat Injil itu kepada warga Simalungun pada awalnya. Demikian jugalah seterusnya Bapak Ibu. Kita yang menjadi generasi penerus. Mari tebarkan. Tebarkan Injil. Tebarkan semangat Injil ini kepada semua orang.
dimanapun, kapanpun, apapun yang menjadi resikonya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Martonggo Mahita. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada siang hari ini. Boleh menyegarkan kembali akan panggilan kami untuk mengikut-Mu. Dan kami juga semakin disegarkan. Bagaimana kami benar-benar sungguh-sungguh dan secara total mengikut Yesus dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu Bapa. Berkati kami semua yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini dimanapun, di gereja apapun. Sehingga kami boleh semakin benar-benar menjadi pengikut Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jemaat-Mu Bapa yang ada di GKP Sarapan Indah ini, yang di gereja ini, dalam ruangan ini, baik di ruangan lantai 2, dan juga yang ada di rumah atau di mana saja yang mungkin memberi waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam kondisi apapun, mari Tuhan berkati semuanya. Supaya hari ini Bapa, keputusan kami adalah mengikut Yesus dengan totalitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga jemaat-Mu Bapa dalam setiap pekerjaan-Mu, dalam setiap kesehatan yang Tuhan berikan, dalam setiap harapan-harapan mereka, baik di dalam keluarga, baik yang juga di dalam jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu akan selalu menolong, akan selalu merangkul, bahkan juga memberkati setiap jemaat Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa buat orang-orang terkasih kami Tuhan, yang mungkin mengalami pergumulan hidup saat ini Bapa, secara khusus yang ada di jemaat-Mu GKP Sarapan Indah. Tuhan, pergumulan sakit penyakit, kami membawa mendoakan hamba-Mu Bapak Sintua Peri Nelson Sinaga. Dan juga kami berdoa untuk Inang Mida Boru Panggabean, mertua dari hamba-Mu Sintua Peri. Dan kami juga berdoa untuk Inang Hotma Uhur Boru Sinaga yang saat ini juga terganggu kesehatannya. Kami berdoa juga untuk anak terkasih kami Tuhan, anak-Mu yang istimewa bagi kami Tuhan, yaitu Jire Simaringga dan juga Andre Munte. Dalam keadaan mereka, Tuhan Yesus, kami berdoa, biarlah Engkau juga yang menyatakan kasih-Mu. Mari lemparkan api kudus-Mu kepada mereka, yaitu api kasih Tuhan kepada mereka. Kasihi mereka Tuhan dalam setiap keberadaan mereka. Kasihi mereka Tuhan dalam setiap pergumulan mereka. Sehingga mereka senantiasa berharap, percaya, bahkan berserah secara total kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh orang-orang terkasih kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah mereka semakin berseru kepada Tuhan. Biarlah mereka juga semakin merasakan lawatan Tuhan. Mereka mampu juga melihat berkat Tuhan dalam kondisi mereka masing-masing. Kami menyerahkan mereka Tuhan. Kuatkan mereka. Berikan mereka semangat iman percaya dalam menjalani setiap proses kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan dalam pengadaan gedung gereja ini. Engkau juga melihat bagaimana semangat api kudus-Mu yang menyala-nyala dalam diri jemaat-Mu ini. Tuhan, biarlah Engkau juga semakin menguatkan jemaat-Mu ini. Mempersatukan hati dan pikiran mereka. Menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Membakar habis pikiran-pikiran yang tidak baik yang ada dalam tubuh jemaat-Mu ini. Mari Tuhan Yesus, hadirkan api kudus-Mu Bapa. Hadirkan api kasih-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa. Kalau jemaat-Mu ini adalah jemaat yang begitu berharga di mata Tuhan. Mari Tuhan Yesus berkati seluruhnya. Dan Engkau juga melihat Bapa bagaimana perjuangan mereka
pengorbanan jemaatmu ini. Untuk bagaimana mereka boleh memiliki bait kudus, tempat bagi mereka menyembah Tuhan, memuji dan memuliakan namamu. Ada banyak tangan-tangan Tuhan yang merelakan, memberikan apa yang ada pada mereka. Mari berkati setiap tangan-tangan yang mengulurkan berkat-Nya. Berkati juga persembahan kasih yang mereka kirimkan ke jemaat-Mu ini. Berkati juga pekerjaan mereka Tuhan. Supaya dengan memberikan apa yang mereka miliki, mereka semakin terberkati, mereka semakin percaya Engkau selalu mencukupkan apa yang mereka butuhkan. Ajar kami Bapa untuk selalu menjadi orang-orang yang bersyukur, untuk menjadi orang-orang yang selalu bersuka cita, menghadirkan api kudus-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Bapa, buat orang-orang yang selalu mau melayani Engkau. Dari hal terkecil sampai terbesar. Kami percaya Tuhan, Engkau sangat menghargai pelayanan jemaat-Mu ini. Mari berkati seluruh pelayanan yang berjalan dalam jemaat-Mu ini. Apapun itu Tuhan. Sehingga kami bersama-sama bersuka cita memuji nama-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Kami juga berdoa Tuhan. Buat seluruh hamba Tuhan. Mulai dari pengurus seksi, guru sekolah minggu, calon samas, calon sintua, majelis jemaat sintua samas, pimpinan harian majelis jemaat, yang ada di jemaat-Mu ini Tuhan. Mari semakin Engkau persatukan mereka Bapa. Engkau semakin memberikan hikmat kepada mereka. Supaya dalam pelayanan mereka, jemaat-Mu boleh merasakan nyaman damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak lagi yang kami boleh naikkan dalam doa kami Tuhan. Tapi kami percaya, bahkan teramat percaya Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang tidak sempurna. Manusia yang sangat terbatas. Terbatas dalam ingatan, terbatas dalam pengetahuan, terbatas dalam daya tahan tubuh. Tuhan Yesus kami serahkan. Hanya Engkaulah yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Ase pasaut kamma harusuni uhur-Mu Tuhan. Itungan-tungan yang haganupan sura-sura nama ini. Tarpuji maham Bapa, age rosinalahu mulak bepe holihanami. Biarlah kami Tuhan membawa oleh-oleh yang cukup berharga di tengah-tengah keluarga kami. Kami mampu menyatakan kalau kami adalah pengikut Tuhan yang setia, yang secara total berserah kepada Tuhan. Terpuji magoran-Mu Tuhan. Ampuni ham dosa-dosa kami Bapa. Dosa yang kami perbuat melalui ucapan, penglihatan, pendengaran, bahkan ucapan perbuatan kami yang sering tidak sesuai. Mari Engkau mengampuninya Tuhan, sehingga kami layak bersukacita di hadapan-Mu. Di dalam Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima ipatupuhita galanganta, tangar hitama lobe hataninay bata, natar surat bani sada kronika 20 siya, ayat 14. Ai sema ahu, anjaha ahama bangsakin, aseboy hanami margugu, humbani nionjar ni uhur sonin, ay marharorohan humbamudo ganup, anjahana humbani tanganmu indo na binere namiin bamu sonari patupuhitama galanganta.
Engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Apa engkau mengenalku lebih dari siapapun? Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku, ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kini aku percaya pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Riap mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangan tahu bani Tuhan nai bata. Ham Tuhan nai bata si madahanami, pakon haganuk goluh nami. Tarima kasih maha tahonon nami hubamu, halani ipar mudu-mudu, iparorot jana ipasupasu hamdo goluh nami. Iberi hamdo ho mapar hioon, hajor giton, si panganon pakon si inumon, rosi na porlu bani goluh nami. Tanda ni tarima kasih nami. Yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu-pasu na do bineremu. Na ipatupo hanami on gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamma on.
Gabi galangan namis bau ilobemu. Bahen hasangaponmu. Janah membahen lambin marhataridahan harajaunmu i dunia on. Saya tambahi hamma pasu-pasumu. Jana saya lambin paganda hamma holong ni atemu banan. Ajari hamma hanami. Ase lambin igalangkon hanami diri nami. Pakon hinadongan nami hubani harajaunmu. Bahen hamuliaunmu. Ibagas gora ni anakmu. Yesus Kristus si paluahan nami. Amen. Tondui daging uhur apa gogohnin. Tondui daging uhur apa gogohnin. Ulang karena sambut say bangun Laho mahanima podahi hanima masagala bangsa. Asegabe susianku sedia. Anja hadidi hanima masedia hubagas goran ni bapa. Anak apa tondui napasing. Ajari hanima masedia makorjahon. Sagala nado putitahkon banima. Tonggor ma. Sain na hasomanan ko do hanima ganupari. Rosi roh ujung ni dunia on. Jalo hita ma pasu-pasu humbani Tuhan na ibata. Ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan na ibata mahita. Isondangkon Tuhan na ibata mabohi ni hubata. Janah maidop mauhur ni mangidahita. Idopakon Tuhan na ibata mabohi ni hubata. Janah ipasorap madameni hubani tondui tabe. Amen. Pondol Makoria. Urus mahubat gadupan. Selamat hari Minggu teneh. Otik piga tugas hubata na perlu aima untuk perayaan ulup-ulup resort aima nasio liadongkon tanggal 10 sada September nasongon kewajiban tebani ulup-ulup ai bahak di 7 juta. Jadi on asyubata ganupan lang halani bagal ni tene. Tapi baik kita natuk gogota asiboy bardalan dear acara ulup-ulup ay. Baru napa 2 tahun domu hubani pinjaman ni kuria hubani piga somanta tene. Domu hujai hari Kamis yo lebih kita pertemuan baik gari John. Halani tangan nami lape boy bardalan na rumah ke rumah na irencahun sebelum ni. Jadi rup kita pakopadita hari Kamis jam 7. Ubata nadup memberi pinjaman nukuria. Ase ibagas narup kita wali martonggo, boy haganupan pasu-pasu das subata, boy terbayar kita haganupan. Jadi salinari ase panitia, sekretaris terlebih pengadaan gedung gereja, boy do mengkomunikasikan pribadi-pribadi wali WA ni, ase hari Kamis kita gereja. Baru pakopadita. Jadi Arab uhur nami ulang pala etek uhurta alani piga bulan non mundur tene. Tapi aku percaya do
ay do ba na hanami mengundang pendita homa asiru martonggo hita asibuhi dia hagunuk morcata. Ay kira-kira pasal rencana untuk hari Kamison. Jana hari Rabu libur 17 Agustus, tapi malas suhur wanita PPA, nasi inang TPA, majelis P Marsermon. Artinya ulang berdaldala di lobi kan itu. Jadi terima kasih mahubata ganupan, malas suhur, salinari, malas maurta, perpasu-pasu Tuhan hubata. Sonaima panorang ase nomor tugas maju hulobe ase marsi salamanita. So previously when we were using spreadsheets, we were heavily meeting dependent. It took us hours to